Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke next video, pastikan kamu udah klik tombol subscribe, like, comment, and share ya ke teman-teman kalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke subtemanya, yaitu Pemilu tahun 1955, masa demokrasi parlementer. Nah, adapun pengertian dan sistem parlementer. Yang pertama, sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan di mana kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh Perdana Menteri. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Ada nih ciri-ciri dari parlementer. Yang pertama, Perdana Menteri atau PM memiliki hak prerogatif atau mengangkat atau memberhentikan menteri. Yang kedua, Perdana Menteri bersama dengan para menteri kabinet bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Adapun peristiwa atau hal yang terjadi. Yang pertama, berkembangnya sistem multipartai di suatu negara terdapat lebih dari 2 partai yang diakui secara konstitusional. Yang kedua, partai yang diakui di Indonesia. Yang ketiga adalah NU atau Nahdlatul Ulama. Yang keempat, Masyumi. Yang kelima, PNI. Dan yang terakhir adalah PKI. Ada pergantiannya nih 7 kali selama 9 tahun. Ada beberapa poinnya juga. Yang pertama, Kabinet Nasir pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 dan Kabinet Sukirman pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang selanjutnya, Kabinet Wilopo pada 3 April 1952 sampai 2 Juni 1953. Dan yang selanjutnya, Kabinet Ali Sostromijoyo II pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Nah, dan yang selanjutnya, Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Pergantian ini dikarenakan adanya pihak oposis yang terlalu menekan kabinet tentang kebijakan dan kinerja yang dilakukan. Adapun pemilihan umum pada tahun 1955, tujuannya adalah memilih wakil rakyat yang akan duduk di dalam parlemen dan Dewan Konstituante. Dalam pemilu 1955, terdapat 100 partai besar dan 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Ada 4 partai yang memiliki suara terbanyak. Yang pertama, PNI sebanyak 57 suara. Yang kedua, Masyumi sebanyak 57 suara, Nahdlatul Ulama sebanyak 45 suara, dan PKI sebanyak 39 suara, menghasilkan 250 orang dilantik pada 4 Maret 1966. Adapun sistem ekonominya guys, nih ada yang poin pertama, politik keuangan tidak dibuat di Indonesia tapi dirancang di Belanda. Yang kedua, tidak stabil politik dalam negeri. Yang ketiga, defisit yang ditanggung pemerintah sebesar 5,1 miliar. Yang keempat, angka pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat besar. Hal-hal yang dilakukan untuk memperbaiki ekonomi. Yang pertama, Gunting Syarifuddin MK. Yang kedua, sistem ekonomi gerakan benteng. Yang ketiga, nasionalisasi The Javos Bank. Yang keempat, sistem ekonomi Alibaba. Yang
5 rencana pembangunan 5 tahun. Yang selanjutnya, Musyawarah Nasional Pembangunan. Pergantian sistem pemerintahan karena gagalnya konstituante dalam menyusun undang-undang, maka keluarlah dekret presiden yang tidak lagi menggunakan sistem parlementer dan terjadi sistem presidensial. Mungkin cukup sekian video dari aku, mohon maaf masih banyak salah-salahnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.